Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Fikih yang beranggotakan Revi Fariska, Siti Jamilah, dan Ranti Sunarsi. Di sini kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup taharah atau bersuci dan macam-macam air. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Allah itu bersih dan suci. Untuk menemuinya, manusia harus terlebih dahulu bersuci atau disucikan. Allah mencintai sesuatu yang bersih dan suci. Dalam hukum Islam, bersuci dan segala seluk-beluknya adalah termasuk bagian dari ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan melaksanakan sholat wajib suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempat dari najis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari sesuatu atau barang yang kotor dan najis sehingga taharah dijadikan sebagai alat dan cara bagaimana mensucikan diri sendiri agar sah saat menjalankan ibadah. Islam menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan badani selain rohani. Kebersihan badani tercermin dengan bagaimana umat muslim selalu mensucikan sebelum mereka melakukan ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, tujuan bersuci adalah agar umat muslim terhindar dari kotoran atau debu yang menempel di badan sehingga secara sadar dan tidak sengaja membatalkan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi sekarang adalah banyak umat muslim dan muslim hanya tahu saja bahwa bersuci itu hanya sebatas membasuh badan dengan air tanpa mengamalkan rukun-rukun bersuci lainnya sesuai syariat Islam. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kami bermaksud untuk memaparkan penjelasan lebih rinci tentang taharah dan menjalankan ibadah kepada Allah, serta menjelaskan manfaat taharah yang dapat umat Islam peroleh. Dengan demikian, umat muslim akan lebih tahu makna bersuci dan mulai mengamalkannya untuk peningkatan kualitas ibadah yang baik. Yang A. Pengertian taharah. Taharah menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut istilah syar'a, taharah adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, taharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Taharah secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara berikut. Yang pertama, membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. Yang kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak tercela. Yang keempat, membersihkan hati dari selain Allah. Cara yang harus dipakai dalam membersihkan kotoran hadas dan najis tergantung kepada kuat dan lemahnya najis atau hadas pada tubuh seseorang. Bila najis atau hadas itu tergolong ringan atau kecil, maka cukup dengan membersihkan dirinya dengan berwudu. Tetapi jika hadas dan najis itu tergolong besar atau berat, maka ia harus membersihkannya dengan cara mandi janabat atau bahkan harus membersihkannya dengan 7 kali dan 1 diantaranya dengan debu. Kebersihan dan kesucian merupakan kunci penting untuk beribadah. Karena kesucian atau kebersihan lahirlah merupakan wasilah sarana untuk meraih kesucian batin. Yang B. Macam-macam taharah. Secara umum, para ahli fikih membagi taharah atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Yang pertama, bersuci dari hadas, yaitu bersuci yang berkenaan dengan kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci atau keadaan badan tidak suci, mengalami sesuatu baik itu hadas kecil atau buang air kecil, buang air besar menyentuh kubul dan dubur. Cara bersucinya dengan wudu dan tayamum. Adapun hadas besar, yaitu haid, nifas, berhubungan suami istri, meninggal dunia, dan lain-lain. Cara bersucinya dengan mandi wajib. Yang kedua, bersuci dari najis, yaitu bersuci berkenaan dengan benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci seperti bangkai, darah, nanah, dan lain-lain. Cara bersucinya dengan dicuci atau dibersihkan sesuai dengan tingkat najisnya. Najis menurut tingkatannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI.
Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan membersihkan air pada benda itu, meskipun tidak mengalir. Adapun air kencing anak perempuan yang belum memakan makanan lain selain ASI, kafiyat mencucinya hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya. Yang B, najis mutawasyitah atau sedang. Najis ini dibagi menjadi dua. Pertama, najis ainiyah atau najis yang kita yakini adanya, tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya. Seperti kencing yang sudah kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu. Kedua, najis hukmiyah, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat atau rasa, warna, dan baunya. Yang C, najis mughalazah atau berat, yaitu najis anjing dan babi. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh 7 kali. Satu diantaranya hendaklah dibasuh dengan air, dicampur dengan tanah. Selanjutnya, C. Hukum-hukum taharoh. Hukum taharoh dalam Al-Quran 1. Perintah bersuci sebelum sholat, bersuci dari junub dan bertayamum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, atau basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. 2. Perintah menjaga kebersihan pakaian. Dan pakaianmu bersihkanlah. Quran Surah Al-Muddatsir ayat 4. 3. Ayat tentang haid dan kecintaan Allah pada hamba yang bertaubat dan mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Hukum taharah dalam As-Sunnah. 1. Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, kunci sholat itu adalah bersuci, dan yang mengharamkannya atau semua perbuatan yang boleh di luar sholat adalah takbiratul ihram, sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah salam. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Ibnu Umar berkata, sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sholat tidak diterima tanpa bersuci, dan sedekah tidak diterima dari gulul atau pengkhianatan. Hadis riwayat Muslim. 3. Rasulullah bersabda, bersuci itu separuh keimanan, alhamdulillah. Memenuhi timbangan, subhanallah, dan alhamdulillah. Memenuhi antara langit-langit dan bumi. Sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujah bagimu atau hujatan atasmu. Setiap manusia keluar di pagi hari, maka ada yang menjemu bebaskannya atau membinasakannya. 4. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian jika ia berhadas hingga dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. D. Cara-cara bersuci dari najis dan hadas. Pelaksanaan taharah harus sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh tuntunan agama. Oleh karena itu, ketika kita akan melakukan wudu, mandi, dan tayamum, harus mengikuti tata cara yang telah ditentukan. Pada poin pelaksanaan taharah ini, penulis lebih memfokuskan kajian teori kepada bagaimana tata cara pelaksanaan wudu itu sendiri. 1. Makna wudu. Wudu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air yang suci dan menyucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Wudu merupakan taharah dengan menggunakan air yang suci, lagi menyucikan yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu 4 anggota badan dengan tata cara tertentu. Kewajiban wudu didasarkan pada Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6, yang mewajibkan kita berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah sholat dengan melaksanakan rukun wudu secara tertib. Dalam penggalan ayat di atas, dijelaskan bahwa ada 4 macam anggota wudu.
Pertama, membasuh muka dari bagian atas tempat tumbuhnya rambut hingga ke bawah dagu dan lebarnya di antara dua telinga. Kedua, membasuh kedua tangan dari ujung jari hingga siku. Ketiga, mengusap sebagian kepala dan anggota wudhu. Yang keempat adalah membasuh kaki hingga dua mata kaki. Dianjurkan niat, tertib, melaksanakan amalan-amalan wudhu secara berselang tanpa jeda atau mualat, berkumur, dan menghirup air ke hidung. 2. Syarat sah wudhu. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Seorang muslim yang hendak melaksanakan sholat wajib harus berwudhu terlebih dahulu karena wudhu menjadi syarat utama untuk melaksanakan sholat. A. Beragama Islam. B. Tamyiz, yaitu telah berusia, dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan. C. Dengan air yang suci lagi menyucikan. D. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu seperti getah, cat, dan sebagainya. E. Mengetahui mana yang fardu wudhu dan sunnahnya. 3. Rukun wudhu. Berhubungan dengan rukun wudhu, kita harus berhati-hati dan memenuhi semua rukun yang ada. Sebab jika salah satu rukun ini ada yang tidak terpenuhi, maka wudhu kita menjadi tidak sempurna, bahkan batal. Adapun rukun wudhu adalah sebagai berikut. A. Niat, yaitu menyengaja untuk berwudhu untuk menghilangkan hadas. Adapun dalil tentang kewajiban niat berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat An-Nisa. B. Membasuh wajah berdasarkan ayat di atas. Al-Maidah ayat 6. Batas muka yang wajib dibasuh ialah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah lintangnya dari telinga ke telinga. C. Membasuh dua tangan sampai ke siku, maksudnya siku juga wajib dibasuh. Keterangannya pun adalah ayat tersebut di atas Al-Maidah ayat 6. D. Mengusap sebagian dari kepala, walaupun hanya sebagian kecil, sebaiknya tidak kurang dari selabur ubun-ubun. E. Membasuh dua telapak kaki sampai kedua mata kaki, maksudnya dua mata kaki wajib juga dibasuh. Keterangannya pun adalah ayat tercantum di atas Al-Maidah ayat 6. F. Menertibkan rukun-rukun di atas, yaitu mengerjakan amalan wudhu dengan berurutan sesuai yang telah ditetapkan Allah. 4. Sunnah-sunnah wudhu. 4. Sunnah-sunnah wudhu. A. Mengusap semua kepala. B. Mengusap kedua telinga. C. Menyela-nyela. C. Menyela-nyela jenggot yang lebat. D. Menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. E. Memulai dari bagian kanan. F. Mencuci wajah, tangan, dan kaki sebanyak 3 kali. G. Tasmiyah atau membaca basmalah. Disyariatkan ketika seorang hendak berwudu untuk membaca basmalah. H. Membasuh kedua telapak tangan. Disyariatkan untuk menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki ketika berwudu. I. Matmadah atau berkumur-kumur. Istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya. Dan istinsyar atau mengeluarkan air dari hidung. Berkumur-kumur dan istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, kemudian istinsyar atau mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. J. Membaca doa sesudah wudhu. 5. Hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu A. Keluar sesuatu dari dua jalan. Ulama telah sepakat bahwa keluarnya kencing dan kotoran dari dua jalan yaitu kubul dan dubur, serta angin dari tempat yang biasa, maka ia dapat membatalkan wudhu. B. Hilang akal. Hilang akal karena mabuk, gila, pingsan, atau naik pitam, maka menurut kesepakatan para ulama, ia dapat membatalkan wudhu. C. Bersentuhan bukan muhrim. D. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. 6. Makruh wudhu, yaitu A. Boros menggunakan air, yaitu menggunakan air lebih dari yang diperlukan syaratnya, seperti membasuh lebih dari 3 kali basuhan walaupun berwudu dengan air milik sendiri. B. Berbicara. C. Berwudu di tempat yang najis. Setiap orang berwudu hendaknya memperhatikan rahasia dan keutamaan berwudu. Berwudu bukan hanya sekedar membasuh dan menyapu anggota badan,
tetapi segala yang dilakukan mengandung berbagai macam rahasia dan keutamaan. Dalam hadis disebutkan bahwa seorang muslim yang berwudu, apabila ia berkumur-kumur maka keluar dosa-dosa dari mulutnya. Apabila intinsyar atau memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, maka keluar dosa-dosa dari hidungnya. Apabila membasuh mukanya, maka keluarlah dosa-dosa dari mukanya sehingga dari kelopak matanya. Apabila membasuh tangannya, maka keluar dosa-dosa dari kedua tangannya sehingga dari kukunya. Apabila menyapu kepalanya, maka keluar dosa-dosa dari kepalanya sehingga keluar dari bawah kedua telinganya. Apabila membasuh kakinya, maka keluar dosa-dosa dari kedua kakinya, sehingga dari kuku kakinya. Kemudian langkahnya ke masjid untuk sholat menjadi ibadah sunnah baginya. Dengan demikian, berwudu dalam perspektif membersihkan diri adalah membersihkan diri daripada dosa-dosa yang diperbuat oleh mulut, hidung, mata, tangan, muka, telinga, kepala, dan kaki. Membersihkan diri dari dosa-dosa lahir seperti tersebut sangat penting, karena anggota tubuh akan menghadap Allah yang Maha Suci. Namun tidak cukup membersihkan dosa lahir, tetapi lebih penting lagi membersihkan hati dari dosa-dosa batin seperti takabur, riya, syirik, hasad, ujub, pengecut, dan seluruh dosa batin lainnya. Sebab hakikatnya yang menghadap Allah dalam sholat bukan anggota tubuh lahir, tetapi mata hati yang tersimpan dalam dada. Keutamaan taharah. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa, antara lain sebagai berikut. 1. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. 2. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. 3. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak yang mengatakan kebersihan pangkal iman. 5. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup lebih nyaman. Macam-macam air dan pembagiannya. 1. Macam-macam air. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yaitu A. Air hujan, B. Air sungai, C. Air laut, D. Air dari mata air, E. Air sumur, F. Air salju, dan G. Air embun. 2. Pembagian air. Pembagian air dibagi menjadi 4, yaitu 1. Air mutlak, air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang masih murni dan tidak tercampur dengan sesuatu yang lain. 2. Air musyammas, air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari di tempat logam yang bukan emas. 3. Air mustamal, air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. 4. Air mustanajis, air yang najis dan tidak dapat mensucikan, yaitu air yang telah kemasukan benda najis atau yang terkena najis.